Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku mau ngucapin selamat milad buat Muhammadiyah yang ke-112. Guys, kalian tahu gak sih, jumlah sekolah Muhammadiyah di Indonesia itu mencapai 5.346 sekolah. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya itu berjumlah 2.453. Sedangkan SMP atau MTS-nya itu berjumlah 1.599. Lalu SMA, MA atau SMK-nya itu berjumlah 1.294. Sedangkan perguruan tingginya itu berjumlah 178 yang terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, dan 36 bentuk lainnya. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember tahun 1911. Nah, sekolah pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau yang disingkat menjadi MIDI. Selain terkenal di Indonesia, Muhammadiyah juga sudah mendunia. Apa buktinya? Buktinya itu ada 29 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di antaranya itu ada di Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Untuk info lebih lanjut, cari sendiri di internet. Dan kamu harus tahu ya guys, moto Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini itu adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Muhammadiyah. ...105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap, paling ganteng, paling jos di dunia dan di akhirat, insya Allah. Nah, kali ini saya sudah ditemani sama penyiar yang sangat cantik ya, sangat cantik, sangat sangat menawan. Wes, ada Cyril gitu ya. Ril, gimana kabarnya Ril? Alhamdulillah hari ini aku baik Pak, dengan cuaca yang mendukung gini kan ya. Jadi nggak pilek gitu karena nggak dingin, nggak panas, jadinya nggak pilek juga. Karena biasanya kalau misal terlalu dingin gitu, aku pagi itu selalu pilek Pak. Wah, ini berarti kesehatanmu ini harus dijaga Ril ya, karena kamu ini sering pilek gitu ya. Iya. Sering bindeng begitu ya. Iya. Wah. Dan luar biasa Ril, kita ini siaran di pagi hari ini di ruang piala, gitu kan. Nah ini piala-piala kita ini banyak loh Ril. Iya dong, pasti Pak. Mugaru kan berprestasi Pak. Berprestasi banget gitu ya. Terus ini kan bukan piala yang 10 tahun yang lalu, enggak, ini 3 tahun ya. 3 tahun itu mendapatkan piala segini, dan ini sebagian dibawa pulang Ril. Dibawa pulang sama anak-anak karena di sini udah enggak menampung gitu loh. Berarti belum semua ya Pak ya ini ya. Belum semuanya, dan ini yang sudah lama-lamanya ini taruh di gudang, dan gudangnya itu ada 2 gudang Ril. Berarti Mugaru ini selain berprestasi juga fasilitasnya juga mendukung ya, karena pialanya ini selain di sini juga ada di gudang Pak. Iya, dan ini justru yang membedakan Mugaru dengan sekolah yang lain ya. Kalau sekolah yang lain itu 1 tahun itu paling cuma 3 piala. Iya, 3 atau 5 Pak, mentok Pak. Iya, mentok 5 terus dipajang-pajang gitu kan. Di sini enggak, di sini ya. Sampai ditaruh gudang saking nggak cukupnya ya, padahal udah dikasih ruang piala Pak. Iya. Jadi kalau ada anak yang berprestasi di sini tuh tanggapannya ya be aja gitu loh. Sudah biasa gitu loh, karena sudah saking seringnya gitu loh ya. Dalam 1 bulan itu bisa puluhan gitu kan. Oke Ril, kali ini, nah ini di ruang siaran kita ini ya, ini ada TV-nya Ril. Ini TV baru Ril ya. Iya, Mugaru kan modal Pak. Mugaru M-nya modal. Iya. Iya, untuk siaran yang seperti ini nih juga butuh modal gitu kan. Dan ini mic-nya baru, kemarin kan sudah kita spill kan. Ini udah mic baru, TV baru Pak. Nah, kameranya juga luar biasa dong. Ini nanti kita syuting aja ya, ke sana. Kameranya seperti apa kalau Mugaru itu siaran kan begitu. Oke, dan gimana Ril? Kalau siaran di luar sama di dalam ini gimana perasaannya? Perasaannya ya agak beda ya Pak. Kalau di luar kan berdiri, terus kan kayak nggak ada AC gitu kan, jadi kayak ada keringet-keringet lah. Nah kalau di sini kan enak gitu, duduk, ada AC, terus kayak lebih proper gitu nggak sih Pak?
Iya, dan ini kan kita juga bisa pamer TV kan. Kita bisa pamer TV baru. Ya, pamer TV baru, dan ini yang akan dipakai untuk menyiarkan nanti kalau ada Mugaru Fest lomba baca berita real. Widih. Jadi nanti penontonnya itu menonton di TV, kemudian pesertanya itu di dalam ruangan untuk mengikuti lomba itu. Gitu. Kan luar biasa kan? Iya dong, Mugaru beda Pak dari yang lain. Kalau yang lain kan biasanya kayak lomba baca berita tuh kayak ini ada orang nih, terus penontonnya di depan gitu kan. Penontonnya di depan. Penontonnya tuh pasti di depan. Nah ini nanti Mugaru beda, berarti kan penonton sama pembaca beritanya itu beda ruangan Pak. Nah. Tapi penontonnya bisa lihat dengan baik tetap. Oke, kalau yang di tempat-tempat lain itu kan seperti yang kamu bilang tadi ya, penontonnya di depan, kemudian mejanya warnanya coklat. Iya. Iya. Terus mic-nya nggak bunyi. Iya, biasanya gitu loh Pak. Kayak mic-nya nggak bunyi gitu, cuma buat aksesoris gitu Pak. Terus pokoknya kalau di Mugaru ini lengkap, dan ini bener yang kamu sampaikan tadi Ril. Ini kan kita ini kan di dalam ruangan ya, sejuk ya Ril ya. Iya dong. Mendingan kalau nanti siaran atau menyambut pagi itu ya, itu nanti kita di sini aja Ril. Iya. Lebih baik Pak. Lebih baik ya. Jadi kita ini bisa duduk dengan santai, ada jajan-jajan Ril, nyeril. Nah ini kapan lagi kalau siaran dikasih jajan kapan lagi nggak sih Pak? Iya, kemudian ada tisunya, barangkali ada yang buat ngelap-ngelap, kan begini kan. Nah, sekalian flexing gitu, flexing untuk menginspirasi Ril. Jadi bukan flexing untuk wah ini sekolah, enggak, tapi untuk menginspirasi. Oke Ril, tema kita pada hari ini sampai lupa ya tadi ya, menyampaikan tema ya. Tema kita kali ini adalah ayo sekolah di Mugaru. Nah, kenapa sih Ril kita kok harus memilih Mugaru Ril? Karena Mugaru itu sekolah yang bagus kan Pak. Jadi dia itu udah fasilitasnya bagus, gurunya asyik, terus pembelajarannya itu nggak monoton, nggak yang kayak cuma papan dan nulis gitu kan di buku, tapi sering kayak menggunakan HP untuk kayak apa ya? Biasanya itu sambil main games gitu loh Pak pelajarannya. Jadi guru-gurunya juga inovatif. Terus ekskulnya banyak, aktif-aktif gitu Pak. Iya, ini seperti yang tayangan di TV di belakang kita ini loh ya. Nah, ini kan ekskulnya Ril. Nah, kenapa kita harus pilih Mugaru? Karena bisa dilihat ya, lapangannya aja sudah seperti ini Ril. Sudah hijau. Kemudian di sebelah-sebelahnya ini ada coklat seperti untuk jogging. Iya, itu untuk trek lari gitu nggak sih Pak? Iya, untuk trek lari. Dan ini kita namakan Gelora Mugaru. Wes. Jadi yang pertama itu guys, alasan kenapa kita harus sekolah di Mugaru ya. Kemudian yang kedua Ril. Yang kedua apa Ril? Tentang kenapa kok harus memilih Mugaru? Nah, yang tadi aku sebutin itu tadi. Iya, yang kedua, yang kedua. Yang kedua tadi kalau nggak salah tuh gurunya asik Pak. Gurunya asik. Gurunya asik, terus inovatif gitu-gitu. Iya, termasuk kita siaran ini kan ya. Ini kan guru, ini kan murid gitu kan. Siaran bareng. Iya, bisa bareng, bisa klub gitu kan ya. Kan jarang-jarang ya Pak ya. Biasanya tuh kayak agak canggung-canggung gimana gitu loh Pak kalau sekolah-sekolah lain ya kan. Nah, kalau di Mugaru ini tuh bisa asik, bisa klub gitu kan, murid sama guru. Nah, kenapa? Ya karena guru itu adalah orang tua kedua ya ketika di sekolah. Jadi kalau orang tua sama anak itu kan memang harus akrab gitu kan, saling curhat, saling menasihati, memarahi, wes. Menghukum Pak. Menghukum. Dan itu hobinya Pak. Nggak apa-apa Pak, itu tuh biar muridnya itu bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, biar jerah. Iya, Ril, waktu kamu mau liputan Hari Guru itu loh ya, kamu kan dimarahin Pak Nur kan sama Karina. Itu gimana sih? Pak Nur marahnya gimana itu? Itu sebenarnya masih ingat nggak yang disampaikan Pak Nur kamu? Masih sih Pak. Gimana? Gimana ya, kayak marahnya Pak Nur tuh bukan yang kayak marah yang tau nggak sih, yang kayak meluap-meluap marahnya gitu. Iya. Tapi kayak tegas, tapi kayak mengintimidasi gitu Pak. Wah, penuh dengan kejutan. Gitu kan. Pak Nur bilang apa kemarin itu? Pak Nur tuh bilang kan kita telat ya. Aku kayak telat berapa? Kayak hampir setengah jam tuh berapa gitu kan. Soalnya itu 4:30 ya kan. Aku datangnya itu kayak jam 5-an gitu loh. Terus kayak Pak Nur tuh marah sama aku sama Karina gitu. Tapi marahnya tuh bilang kayak ya pokoknya tentang jangan telat lagi. Terus kalau telat jadi gini gitu loh Pak.
Iya, jadi Pak Nur itu kalau janjian real ya, itu sama siapapun ya, sama siapapun ini, itu kalau jam setengah 5 misalnya, ya, itu jam setengah 5 kurang itu Pak Nur sudah kesini, ya gitu kan. Seperti di ekstrakurikuler presenter itu kan masuknya kan jam 7, pasti Pak Nur datang sebelum itu. Nah itu kan sebenarnya Pak Nur itu memberi contoh kepada kalian. Karena nanti di dunia kerja itu sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi kepandaian, kemampuan itu penting, tapi yang lebih penting lagi itu adalah kedisiplinan itu. Oke. Dan kenapa kita harus pilih Mugaruril? Ini juga kantinnya. Wah, ini kita sekarang cerita kantin ya. Habis cerita dimarahi, terus sekarang cerita kantin. Sekolah tanpa kantin tuh kayak apa ya? Kayak ada yang kurang nggak sih, Pak? Iya, karena kita kan harus makan. Iya dong, harus makan, apalagi sekolah full day gitu kan, pasti lapar, terus pasti apa ya, butuh jajan, Pak. Butuh jajan ya, yang butuh enak, jajan kan yang begitu enak. kan. Nah, bagaimana sih Cin? Bagaimana sih? Kantinnya Mugaru tuh gimana? Nah, menurutku ya Pak, kantinnya Mugaru tuh makanannya tuh enak-enak, terus bervariasi. Jadi tuh di sana tuh ada bola kentang, ada dimsum, ada dorayaki, dan itu tuh murah-murah, Pak. Murah-murah. Bola kentang tuh 4.000. Itu dapat 3. Bola kentang 4.000 dapat 3. Wah, kalau ini luar biasa kalau ini. Iya dong. Ini pedagangnya ini untung enggak ya ini ya? Kayaknya untungnya dikit gak sih, Pak? Ya murah banget soalnya, Pak. Iya, murah banget loh ya. Kalau nggak di Mugaru nggak ada seperti ini. Terus jajannya Mugaru tuh nggak ada yang lebih dari 10.000. Pasti. Terus startnya itu dari 500 rupiah. 500 rupiah. 500 rupiah itu apa sih, Rin? Yupi, Pak. Oh, Yupi. Oh, permen. Iya. Oh, iya. Terus selain makanannya enak-enak, kemudian ada koperasi sekolahnya yang menyediakan alat-alat sekolah kan. Nah, ini tentunya juga suasananya, kemudian ada tempat duduknya yang luar biasa, Ril ya. Itu kalau kamu menyebutnya layak enggak sih, Ril, itu disebut kantin? Layak banget, Pak. Layak banget ya. Karena tuh kayak apa ya, tempatnya tuh nyaman gitu loh, Pak, karena kan banyak kursi-kursi, terus bukan yang panas gitu karena ada kipasnya, jadi itu kayak layak banget buat disebut kantin gitu. Nah, jadi bener banget. Jadi selain untuk makan-makan, itu kan anak-anak kan juga nongki-nongki di sana itu kan. Terus kemudian bawa laptop, bawa HP. Kalau pulang itu kan anak-anak itu kan pada nge-game di sana kan. Iya. Nah, karena apa? Karena selain kantinnya yang suasananya itu sangat mendukung, itu juga free wifi, guys. Iya dong, free internet access. Free internet access. Luar biasa. Kantinnya ini memang Ril ya. Kalau minumannya, Ril, minuman yang paling kamu sukai apa di kantin itu? Minuman yang paling aku suka itu coklatos matcha, Pak. Coklatos matcha. Apa itu? Mocha atau matcha? Matcha. Oh, matcha. Jadi itu itu ya minuman rasa matcha, Pak. Oh, matcha ya? Oh, Pak Nur baru tahu. Kalau mocha tahu, tapi kalau matcha enggak tahu Pak Nur ini ya. Nah, oke, kalau tadi kan sudah lapangannya sudah kita bahas, kemudian kantinnya sudah kita bahas. Apalagi yang membuat kamu berani ngajak adik-adik masuk ke Mugaruril? Mengapa mereka harus masuk ke Mugaruril? Karena apa sih namanya tuh, kelasnya juga, Pak. Kelasnya? Ada apa dengan kelasnya, Ril? Kelasnya tuh dingin, Pak, karena satu kelas tuh pasti ada 2 AC dan ada 1 kipas. Jadi tuh kayak nggak kepanasan lagi gitu, nggak butuh kipas lagi. Oh iya. Loh, emangnya di sekolah lain enggak begitu, Ril? Ya kan biasanya di sekolah lain ya, Pak ya, itu tuh AC-nya tuh cuma 1 gitu kan. Jadi terus kadang tuh AC-nya tuh nggak dingin. Oh, itu yang bikin tidak nyaman. Iya, karena kan kita di sekolah tuh kayak dari pagi sampai sore ya kan. Dan kita itu selalu di kelas, jadi ibaratnya tuh kelas tuh kayak kamar kedua kita, Pak. Oh. Jadi kalau kita nggak nyaman tuh kayak nggak mood belajar gitu, nggak sih, Pak? Iya. Dan ini, Ril, kalau misalnya apa namanya badan kita ini sudah panas begitu kan, sudah keringetan begitu kan, belajarnya pun juga nggak akan tenang. Iya. Karena sudah sibuk gini-gini loh, Ril. Terus sibuk kipas-kipas, Pak. Iya, ketika diterangkan gitu kan, pelajaran gitu kan,
dong, ini mau kipas-kipas atau mau belajar nih? Kalau di Mugaru kan enggak begitu Ril ya? Iya. Oke. Dan yang pasti Ril, karena kita ini kan full day ya, kursinya pun juga di setting sedemikian ya, sehingga tidak menyebabkan ambeien. Iya, ya kan, karena kita apa ya, kayak seharian duduk gitu kan, pasti capek kan ya Pak. Capek. Tapi kalau di Mugaru nggak bakal capek Pak. Iya, ini empuk ini ya. Iya empuk, kursinya kan sama tuh, ini ya. Kursinya kayak gini Pak. Nah, di studio sama di kelas sama guys. Sama. Iya, karena kita kan butuh kenyamanan gitu. Kenyamanan itu adalah yang utama. Wes. Kalau nggak nyaman jangan dilanjutkan. Oke. Ril, kayak kita ini teman-teman kita ini sudah ada yang datang atau belum ya ini ya? Kira-kira sudah ada yang datang belum nih? Misalnya ada Sakwila, ada Amoy, ya. Nah, kira-kira sudah datang belum ya? Kayaknya udah sih Pak. Soalnya tadi kayak aku denger ada yang teriak Amoy gitu Pak. Amoy gitu ya? Oh iya, kalau Amoy kalau begitu kita panggil aja Ril ya. Iya. Amoy. Nah, ini ini memanggil lewat speaker ya. Iya, jadi kita ini siaran lewat sini tapi suaranya juga sampai di luar. Iya dong. Bisa didengarkan oleh warga sekolah gitu kan, termasuk Amoy ya. Kalau ada Sakwila juga, Sakwila boleh bergabung di sini ya. Atau Karina. Nah, kalau Karina kayaknya belum ini kayaknya. Iya, Karina biasanya agak siang-siang gitu Pak. Iya, macet. Iya. Rumahnya jauh ya. Di Pamekasan ya. itu berangkat jam berapa ya Pak ya, Pamekasan Pak? Ya, dia tuh mungkin berangkat jam 4, cuma macetnya itu di pelabuhan sana. Eril, pada waktu kamu tadi dicat sama Pak Nur, kamu sampai mana sih sebenarnya? Itu tuh waktu dicat Pak Nur tuh awalnya tuh aku masih di rumah Pak. Iya. Tapi itu udah mau berangkat gitu. Oh gitu? Iya. Kok cepet itu Ril? Apa? Akunya? Iya. Mau berangkatnya itu iya. tak? Kok cepet ya perjalanannya? Perjalanannya kayaknya emang karena apa ya? Kan masih pagi ya Pak ya, jadi belum macet gitu. Jadi masih lancar, mulus gitu. Jadinya lumayan cepet berangkatnya gitu. Oh iya. Tapi Ril, rumahmu di mana sih Ril? Rumahku itu di Gedangan Pak, Gria Permata Gedangan. Oh iya. Berarti sekitar berapa menit dari sekolah? Dari sekolah kayaknya kayak 7 atau 8 menit ya Pak. Oh iya. Ini manusia konsentrasi. Ini karena Pak Nurdin mengundang ini ya. Mengundang teman kita biar ikut bergabung di sini Ril ya. Supaya rame. Nah, ini supaya kita ini semakin rame ya, supaya lebih banyak lagi yang mengundang untuk sekolah di Mugaru. Nah, ini ada Amoy, nanti di loudspeaker ya nanti ya. Yeah. Nah, ini sudah terhubung dengan Amoy. Wes. Nanti ada Sakwila juga, ada Cavia juga. Kalau sudah datang bisa bergabung di ruang piala untuk siaran bersama-sama kita. Wes. Oke Ril, kita lanjut Ril, karena ini yang ditelepon ini belum ini ya. Belum ngangkat. Nah ini Amoy. Nah, ini Amoy sudah datang. Iya, silakan Moy. Nah. Halo. Amoy. Ini presenter Mugaru semuanya ini guys ya. Dong. Nah, Amoy, bisa diceritakan dulu waktu kamu memilih Mugaru itu sebenarnya seperti apa ceritanya, sedikit aja. Dulu waktu aku milih Mugaru ya, Mugaru itu bagus. Iya. Bagus. Dan pokoknya itu fasilitasnya itu aku lihat tuh kayak lengkap semua gitu. Dari kelasnya tuh udah kayak dingin gitu, terus luas, terus juga lapangannya luas gitu. Oh gitu. Jadi kamu pada pandangan pertama itu sudah langsung tertarik seperti itu? Iya, itu waktu aku kelas 5, itu aku udah kesini. Sudah kelas 5 guys, iya, udah kesini guys. Iya, sekolah buat persiapan kelas 6 gitu, biar nggak bingung gitu. Oh, iya. Jadi berarti kamu ini nggak ujuk-ujuk terus daftar ke Mugaru, kamu survei dulu? Aku survei dulu ke sekolahnya waktu kelas 5. Kelas 5 itu kesini sama siapa? Enggak sih, enggak masuk, cuman apa ya? Cuman lewat depannya doang. Oh, ngelihat sekilas. Iya, terus sekilas. Kamu melihatnya gimana? Pertama kali itu seperti apa? Pertama kali itu apa ya? Beda gitu loh. Sekarang kayak apa ya? Warnanya tuh ya, apa catnya gitu beda, aku lihatnya gitu. Oh. Iya. Sekarang kan kayak
warna biru-biru gitu ya. Dulu kan aku liatnya tuh kayak warna kuning-kuning gitu loh. Jadi beda gitu. Jadi sekarang tuh lebih kelihatan bagus gitu. Oke, kemudian kamu kan lihat lapangannya ya. Iya. Lapangannya kan, loh seperti ini loh. Iya Moy ya. Iya. Kamu tertarik nggak sama lapangannya dulu waktu pertama kali itu? Tertarik, soalnya luas. Luas ya? Iya. Moy, rumahmu di mana sih Ma? Di Sedati gede. Sedati gede. Iya, Pabean. Oh Pabean. Kalau dari Sedati ke Mugaru berapa menit? 20 menit atau gimana ya? Apa berapa menit ya? 15 lah. Iya paling ya. Ya, Sama 15. hitung ya. Jadi ini tema siaran kita pada hari ini, Moy. Ini ayo sekolah di Mugaru. Ya. Nah, ya. jadi bagi kalian yang berada di daerah Sedati Gede ataupun di Pabean, ini kan bisa gabung di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Kenapa? Karena Amoy ya. Amoy kesini dan dia itu sudah merasa betah Moy ya. Betah Oh, betah. Betah banget atau betah aja? banget. Oh, betah banget. Dan jaraknya pun juga tidak jauh begitu. Iya. Oke, kalau Cyril, pertama kali kamu tertarik sama Mugaru itu pas apa? Momen apa? Aku pertama kali tertarik sama Mugaru tuh sebenarnya waktu aku kelas 5 juga, Pak. Loh, kelas 5 ya, Res? Iya, tapi waktu itu kondisinya itu bukan yang kayak Amoy kan. Kalau Amoy kan lewat ya. Kalau aku tuh masuk karena waktu itu tuh aku ikut Mugaru Fest Olimpiade PAI, Pak. Olimpiade PAI. Oh, iya. Terus gimana? Apanya? Ya terus lanjutnya gimana jawab Terus abis Olimpiade PAI itu kan aku di lab ya Pak ya. Jadi itu kayak udah ada feel kayak ini sekolahnya tuh kan bagus ya Pak ya. Jadi itu kayak udah tertarik gitu loh Pak. Soalnya labnya juga dingin, nggak yang panas gitu kan. Iya. Terus komputernya banyak kan begitu kan. Jadi aku tertarik di situ Pak. Tapi sebenarnya aku masuk Mugaru ini masih agak bingung dikit gitu loh Pak. Kayak kayak ini masuk Mugaru apa enggak, tapi waktu itu mama tuh bilangnya kan ke Mugaru mau tanya-tanya dulu kan. Iya. Soalnya mama tuh apa ya masih bimbang juga. Oh ya, ini sekolah ini gimana kan begitu ya kan soalnya kan belum pernah, mama kan belum pernah yang sampai masuk gitu kan Pak. Iya. Nah jadi mama tuh mau niatnya tuh mau tanya-tanya, ternyata ya langsung didaftarin Pak. Ulang didaftarin. Oh mungkin gini loh, itu kan bilangnya kan sama kamu itu kan belum tahu Mugaru itu ya. Padahal sudah berkali-kali ke sini tanpa sepengetahuanmu. Mungkin seperti itu. Iya. Oh gini aja. Ini kan kita mengajak Mugaru Lovers semuanya untuk masuk ke Mugaru kan. Nah nanti ada Pak Nur bikin podcast sama mamamu, sama mamanya Amoy. Kapan Pak? Nah itu kita jadwalkan ya. Kita siaran di sini biar merasakan bukan hanya putrinya saja yang bisa merasakan dinginnya studionya Mugaru kan begitu kan. Jadi mamanya juga bisa merasakan kan begitu kan? Iya dong. Oke nanti sampaikan ya. Ya. Diajak siaran sama Pak Nur, sama kita juga. Nanti di sini bareng-bareng gitu kan. Oh berarti berapa ya? Ya, berlima. Ya, di sini kamu, Amoy, mamanya Cyril, mamanya Amoy, Pak Nur di sini. Woi, ini pas loh ini ya. Iya dong, pas ini Pak. Nah, kemudian di sini ditambah lagi nanti ini. Siapa? Di sini mungkin ada Zaira, ada Sahuila, ada Cavia. Biar menginterogasi mamamu. Langsung panik Pak itu Pak. Langsung panik. Oke diapain gitu. Sebenarnya yang pewawancara ulung itu yang lumayan menakutkan itu Amoy sebenarnya itu. Kenapa? Amoy. Oh, Amara Amoy Gemoy. Gini, cara gayanya dia itu bertanya gini, kenapa ibu milih Mugaru? Langsung enggak. Interogasi ini Pak buat nyari apa ya kayak yang di kepolisian tuh loh Pak biasa ya Pak. Iya, jadi kayak tersangka dia itu. Wah. Kayak melakukan sesuatu fatal gitu Pak. Iya. Oke, Moy, kamu sama Cyril itu sudah kenal baik belum sih? Udah dong Pak, waktu akhir fortasi ya. Udah akrab ya? Iya. Iya, waktu akhir fortasi itu. Karena kan Cyril kan sering ke 7C buat nyamperin si Karina kan. Jadi Cyril tuh lebih akrab duluan sama Karina. Habis itu sokap sama Cyril. Literally Pak. Iya.
Jadi tuh dia tuh kayak kan sholat nih hari pertama nih, aku tuh belum dapat teman karena aku tuh bukan tipe yang kalau dulu ya bukan tipe yang kayak suka ngajak kenalan duluan gitu loh Pak. Jadi awalnya tuh waktu sholat duhur itu tuh Karina tuh sokap ke aku Pak. Jadi sokapnya tuh kayak belum kenal nih orang yang belum kenal tiba-tiba minta apa ya bagi sajadah Pak. Aneh kan ya? Loh, ya kan biasa. Ya enggak Pak, maksudnya kayak belum kenal gitu kan. Habis itu tuh dia tuh kayak literally orang belum kenal, tapi tuh dia itu udah kayak nyangga tangannya di pahaku. Gitu. Kayak orang kenal banget gitu loh Pak. Iya. Padahal dia belum kenal gitu. Iya, memang Karina ini sokap pas SD sama siapapun juga begitu. Itu. Terus itu awalnya kamu kenal sama Karina. Oke, terus kamu tanya-tanya apa dulu itu? Aku nggak tanya sih Pak. Kamu kok sokap sih? Kayak begitu. Enggak Enggak Pak, aku tuh masih masih memikirkan hati seseorang. Kalau misal nanya dia tiba-tiba sokap kalau sakit hati gimana Pak? Loh, kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi gini deh, kalau Pak Nur ini kan kadang-kadang itu jujur tapi menyakitkan Pak Nur ini. Misalnya begini, Pak Nur lihat tulisanmu jelek misalnya. Opo gitu tulisan jelek gitu. Jujur tapi menyakitkan, tapi daripada gini, ini tulisanmu ini udah bagus ini. Malah bohong Pak. Iya, itu. Kalau kamu sama Cyril pertama kali itu ngomong apa? Pertama kali apa ya ngomong apaan ya? Iya enggak deh, cuma nyapa-nyapa doang. Nama kamu siapa gitu? Oh iya. Iya. Ya aku kenalnya tuh waktu Cyril ke kelasku kan kan nyamperin si Karina. Terus aku Denaya, Jasmine sama Karina kan lagi ngumpul, lagi makan waktu istirahat. Nah terus tiba-tiba ada Cyril masuk ke kelas, terus gabung gitu. Ya udah nggak apa-apa gabung aja biar kenalan lebih dekat, akrab gitu. Nah terus kalau lebih akrabnya lagi tuh kita waktu di presenter kita lebih akrab. Karena presenter ini ya? Iya. Bersyukurlah kalian ini masuk di presenter. Oke, jadi pada waktu Fortasi itu memang sudah kenal-kenalan gitu kan. Nah, flashback sedikit Ril. Fortasi itu dulu yang paling kamu ingat itu pas apa? Yang paling aku ingat tuh waktu games Pak. Iya, games. Jadi kelasku ini ada games kan, setiap kelas kan ada games ya. Waktu itu kebetulan kelasku tuh main Mafia Games. Dan di situ aku tuh jadi mafianya Pak. Oh mafia? Iya. Oh pantas wajahmu memang wajah mafia ini. Aku ya Pak. Jadi aku tuh kedapetan jadi mafia kan. Dan sampai akhir permainan nggak ada yang menyurigai aku. Jadi aku menang Pak. Oh ya, jadi dia itu sebenarnya sudah pengalaman itu ya. Itu bukan acting tapi memang kehidupan sehari-hari mafia dia itu. Oke, jadi itu pada waktu itu yang memandu gamenya itu anak-anak IPM. Iya. Waktu itu aku kedapetan yang di kelas kita ada Kak Namira, terus Kak Kina, Kak Niva sama Kak Diva. Oh iya. Oke, jadi kalau Fortasi itu guys, kalau di Mugaru ini kan IPM itu kan juga juga terlibat kan, juga terlibat. Dan itu yang membedakan Mugaru dengan sekolah-sekolah yang lain kan begitu kan, full dipandu oleh IPM, dipercayakan sama IPM seperti itu. Jadi mengapa kita harus pilih Mugaru? Ya, ini diantaranya tadi kan sudah disebutkan banyak kan. Nah, ini tambah satu lagi karena IPM-nya pun juga IPM yang luar biasa. Itu kan. Dan sayang sekali kalian berdua tidak diterima di IPM. Ya, sayang sekali kita tidak diterima di IPM. Tidak apa-apa, coba tahun depan. Oke, tapi nggak diterima di IPM itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Kita bisa seperti ini, gitu kan. Coba kalau kamu diterima di IPM, kamu nggak bisa siaran. Pak. Sibuk. Kita pasti nanti jadi orang sibuk gitu terus akhirnya kita nggak bisa podcast atau siaran sama Pak Nur. Nah itu, jadi mumpung belum diterima di IPM, podcastlah sebanyak-banyaknya biar terkenal. Wes itu. Amoy. Sekarang nggak Amoy lagi. Apa Pak? Oke, Moy. Kamu punya adik? Punya. Berapa? Satu. Kelas berapa? Kelas 3. Oh kelas 3. Iya. Oh ini aja disuruh inden aja. Jadi masuk mukul. Iya. Loh. Waiting list Pak. Iya.
Karena gini, Moy. Nah, ini ya. Ini informasi PPDB Mugaru. Ini sudah hampir 3 kelas ya. Nah, hampir 3 kelas. Jadi bagi Mugaru Lover semuanya yang punya adik, punya apa namanya? Punya kakak. Oh, iya. Yang kelas 6 lah ya. Itu jangan kemana-mana, cari sekolah itu jangan kemana-mana, hanya buang-buang waktu. Iya, bener Moy. Iya. Langsung aja ke Mugaru, langsung klik. Iya. Iya, betul. Bener. Oke, Moy. Pesan-pesan untuk adik-adik kelasmu, Moy. Barangkali melihat siaran kita pada hari ini. Apa ya? Semangat terus ya kalian. Ya diajak di Mugaru loh. Apa ya? Jangan lupa daftar di Mugaru ya. Ya, sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik. Oke, Ril, ayo Ril, ajak Ril, adik-adikmu Ril, sekolah di Mugaru Ril. Buat kalian nih ya yang ada di adik-adik kelasku nih, kalian tuh jangan ragu, jangan bimbang, langsung pilih Mugaru karena Mugaru itu sekolah paling the best di dunia. Oke, karena pengalaman yang sudah ya, teman-temanmu juga nggak pernah muncul di sosmed. Iya, karena pilih sekolah yang lain, kan begitu kan. Coba sebutkan adik kelasmu siapa namanya? Kelas 6. Kelas 6. Ya, sebutkan aja. Ajak ke Mugaru. Ya. Seingatku ya. Seingatmu ya. Ada Asena. Habis itu ada Kaila. Habis itu ada Lutfi. Ya. Ini kamu nggak ngarang kan? Enggak ngarang. Iya, terus. Pak Nur boleh tanya langsung nanti. Oke. Ada Lutfi, ada Aiska, terus siapa ya Pak? Raka, adiknya Mbak Nabila. Habis itu itu sudah masuk sini. Iya. Itu sudah masuk sini. Terus siapa ya? Ada Zafran. Oh, Zafran. Kayaknya itu deh Pak, yang ku inget ya. Oke, Moy, sebutkan, ajak ke Mugaru nih. Seingatku ya. Nah, yang udah daftar di sini tuh ada, yang namanya itu ada Putri sama Prajna sama siapa lagi ya namanya? Prasna. Iya, Prajna. Yang 4 itu tuh kemarin. Prajna. Iya. Apa nganggo J apa nganggo S? Iya nggak tahu nama itu namanya. Lah iya itu namanya Pak. Oh iya, terus. Terus ada kalau nggak salah tuh ada Naila. Nah. Terus ada Azalea. Ya, terus juga ada siapa ya namanya itu lupa aku. Yang sudah masuk sini tadi siapa? Putri sama Prajna. Putri adiknya itu Danis 7B. Oh, Danis 7B. Iya, adiknya itu. Oh, iya. Berarti kan ini sudah banyak yang masuk ke sini kayaknya. Iya, udah. Iya. Nah, ini contohlah kakak-kakak kelasmu ini, yang dari Sedati, ini dari mana ini? Dari Gedangan. Itu juga sudah sekolah di Mugaru. Memang Mugaru itu dari Sedati dari Gedangan itu dekat banget, gitu ya. Oke. Terima kasih ini ya. Ini punya apa ini? Ayo Rek, sambil dimakan ini Rek ya. Nah, ini siaran sambil makan ini kan di mana lagi kalau bukan di Mugaru? Betul. Oke, dan ini tayangan di belakang ini ada anak-anak olahraga ini sebagai gambaran seperti inilah SMP Muhammadiyah Tigawaru, dan ini sedang berolahraga di Gelora Mugaru. Oke, sampai di sini dulu Mugaru Lover semuanya. Kita akan berjumpa lagi akan berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur, aku Amoy, aku Siril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.